Dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Selamat datang di Indonesia Cinta Sehat. Tanpa kesehatan, produktivitas menurun. Tanpa produktivitas, kita tidak bisa mendapatkan kemakmuran yang kita harapkan. Hari ini yang jadi pembahasan kita adalah penanggulangan daerah bermasalah kesehatan. Tapi sebelumnya, bagaimana kita bisa tahu sebuah daerah bermasalah secara kesehatan? Atau bagaimana cara penanggulangannya? Sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, mari kita lihat tayangan yang satu ini. Kesejahteraan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945 adalah akses akan kesehatan serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Melalui riset tahun 2007, di mana riset yang berbasis komunitas ini telah menetapkan 24 indikator komposit yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat pada setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Terdapat 10 provinsi, di mana lebih dari 50% masuk ke dalam kriteria Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang perlu menjadi daerah prioritas. Melihat kondisi demikian, memberi keyakinan kepada Kementerian Kesehatan masih terdapat faktor-faktor tertentu yang juga berpengaruh besar terhadap tinggi rendahnya derajat kesehatan. Apakah penanggulangan daerah bermasalah kesehatan dapat menjadi salah satu upaya reformatif dan akseleratif? Sesuai Restra Kementerian Kesehatan 2010-2014, hingga sampai mampu mandiri dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang kesehatan seluas-luasnya. Apa kabar pemirsa? Selamat datang di Indonesia Cinta Sehat. Saya Panji Pragiwaksono. Setiap 17 Agustus, bangsa Indonesia selalu berteriak merdeka. Padahal pada kenyataannya kita sudah merdeka cukup lama. Yang belum kita dapatkan adalah kemerdesaan. Merdesa itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hidup layak, patut, dan beradab. Gitu. Banyak orang yang sudah merdeka tapi tidak mendapatkan kesejahteraan yang seharusnya didapatkan. Nah, berbicara tentang kesejahteraan, saya mendapatkan dalam catatan kami, di Indonesia ada 10 provinsi di mana lebih dari 50% kabupatennya, ini masuk dalam kriteria Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat perlu menjadi daerah prioritas. Ini adalah pembahasan kita pada hari ini di Indonesia Cinta Sehat. Bersama dengan saya, sudah ada 2 narasumber. Yang pertama adalah Dr. Triyono Sundoro, staf ahli Menteri Kesehatan bidang perlindungan faktor resiko kesehatan. Apa kabar Pak? Baik. Tadi disingkat apa Pak? SAM FRK. SAM FRK, panjang soalnya jabatannya Pak ya. Juga bersama dengan kami Dr. Beni Nugroho, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Perjalanan pesawat aman semuanya? Aman terkendali. Siap, oke kalau gitu. Nih kita ngobrol-ngobrol, saya tertarik untuk tahu soal indeks tadi Pak. Sebenarnya berangkat dari fakta bahwa ada 10 provinsi, lebih dari 50%-nya, ya 56 daerah, kabupatennya masuk kepada IPKM yang harus menjadi prioritas. Ya. Nah, ini indeks IPKM ini nih apa sebenarnya, Pak? Kalau boleh tahu. Oke. Terima kasih, Mas Panji. Jadi begini, IPKM itu dimulai dari data riset kesehatan dasar tahun 2007. Ya. Riset kesehatan dasar riset ini kesehatan dasar oleh Kementerian Kesehatan bersama BPS Universitas tahun 2007 ke seluruh kabupaten di Indonesia. Waktu itu masih 440 kabupaten. Ya. Yang di riset itu adalah kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan publik yang ditanya. Ini baru pertama kali dilakukan? Pertama kali dilakukan. Sebelumnya tidak pernah? Belum pernah. Biasanya ada SKRT yang sifatnya hanya provinsi atau nasional. SDKI masih berjalan. Tapi kali ini kita tahun 2006 sebetulnya itu menyelenggarakan. Kita mendapatkan ada 900 variabel, 45 indikator. Kemudian kita kompositkan menjadi 24 indikator. Digabung dengan data BPS, PODES, potensi desa, dan PSE, pendataan sosial ekonomi. Kemiskinan. Kemudian dari sana kita bagi 3 kategori. Indikator mutlak, indikator perlu, dan indikator penting. Oke, mutlak, perlu, penting. Ya, dari sana kita buat angka-angkanya berapa, yang di bawah pembobotan, 5, 4, 3, keluarlah 130 kabupaten kota, 21 kota, 109 kabupaten di seluruh Indonesia. Yang diasumsikan bermasalah. Yang dikategorikan bermasalah kesehatan. Ini menarik karena riset ini, Riskesdas ya kalau nggak salah, riset kesehatan dasar ini sebenarnya atas inisiatif Kementerian Kesehatan karena dirasa ada ketidakcocokan antara laporan yang dikirim dari kabupaten dengan kenyataan atau apa maksudnya, apa yang menjadi dasar waktu itu? Begini, Riskesdas ini kan kita bertanya pada publik.
Yang ditanyakan komunitas. Iya. Sebelumnya Makanya, laporan dari kalau yang selama ini kita pegang, yang kita pakai adalah laporan dari Petugas. dari Dinas Kesehatan, dari Pak Beni dan 440 Dinas Kesehatan. Kita ingin ini nanya ke masyarakat match langsung. itu, Dan ternyata ada yang tidak match. Memang berbeda, yang ditanya komunitas dengan laporan berbeda karena facility base, laporan fasilitas dan laporan komunitas itu berbeda. Oke. Ini menarik nih Bapak. Ketika Lombok Utara sendiri mendapatkan indeks tersebut dan dianggap bermasalah gitu. Apa waktu itu reaksi pertama dari Dinas Kesehatan? Bagus pertanyaannya, Mas. Jadi saya pada baca saat Pak itu, di sini, maaf Pak. ya, saya ngomong adanya, Pak. Apa adanya, Jadi silakan. pada saat itu saya lebih percaya dengan staf saya daripada beliau. Gitu. Beliau melakukan riset tahun 2007 sampai 2010. 3 tahun ya? Ya, 3 tahun. Kami bekerja selamanya di lapangan bersama staf dan kami baik-baik saja kondisi merasanya. Ya, pada saat itu tahu-tahu beliau datang ngomong, ini loh kondisimu kayak gini. Kan saya sakit rasanya kan, saya mesti harus lindungi ya, saya harus. Karena Bapak merasa semuanya sudah dilakukan dengan benar. Iya, kami melakukan. Tapi kok beda gitu kan? Iya, kok ini bayangkan. Sementara saja, orangnya nggak pernah nongol gitu istilahnya. Bayangkan saja disebut di tempatmu itu ada gizi kurang itu 3.000 orang. Iya. Kan nggak masuk akal. Kami setiap hari ke lapangan, kan? Anak buah saya setiap hari ke lapangan. Dikatakan 3.000. Gizi buruk itu sekitar sekian nih. Loh, kan Bapak ini datang-datang ke sini. Ini menarik. Tumben memberikan sesuatu yang Bapak sendiri yang ada di lapangan tidak pernah jadi merasakan. otomatis kami orang pusat tahu-tahu datang. Pak Tri, reaksi seperti ini umum nggak dari beberapa daerah lain di Indonesia? Semua, Mas. Begitu semua? Sebenarnya sebelum 2010 ketemuannya Pak Penny itu kita sudah membuat, kita sudah informasikan. Ini loh IPKM seperti ini. Itu kan bahasa Inggrisnya itu translation research into policy. Bagaimana hasil riset diterjemahkan menjadi kebijakan. Dan ini permintaan DPR. Semua orang meminta, mana itu hasilnya untuk kebijakan. Nah, Pak Benny dalam konteks itu karena belum pernah melihat informasi ini. Jadi kami juga heran kok gaji kayak begini. Misalnya Mas ya. Dan Kabupatennya Pak Benny. Pasti ada rasa heran kenapa nggak match dengan apa yang diketahui di daerahnya kan. Jadi menghitungnya begini, di satu kabupaten dengan jumlah penduduk 200 ribu. Balita itu sekitar 20%, sekitar 10%, berarti 20 ribu. Angka kita menunjukkan yang kurang gizi, dan itu diukur, itu 25%. Bayangkan 1/4 dari 20 ribu itu termasuk gizi kurang. 5 ribu itu. Saya bilang, Ben, ini loh kira-kira sekian. Mana mungkin Pak? Ini laporan kita cuma 700. Lu enggak percaya. Ini menarik nih. Ini tentunya ini adalah suatu kondisi yang Bapak temui tidak hanya dalam satu daerah tapi di daerah lain. Pertanyaannya kemudian adalah apa yang menjadikan permasalahan ini reda, ketemunya kesepakatannya di mana? Nanti akan kita bahas dan kemana-mana tetap di Indonesia Cinta Sehat. Beberapa hal yang muncul adalah menyangkut tentang gizi BGM, bayi berdarah garis merah. Nah, untuk diketahui Kecamatan Tanjung itu kami mendapatkan data dari hasil itu 401 pada tahun 2010 bulan Februari. Nah, data ini cukup mencengangkan. Perubahan perilaku masyarakat tentang sehat ini yang belum begitu Nah, artinya bagaimana bahwa kesehatan itu bisa mendorong menjadi sebuah kebutuhan. Itu yang kita memang gali sehingga ada penyuluhan kesehatan, penyuluhan pendidikan dan seterusnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Lombok Utara adalah merupakan daerah baru, daerah dengan kabupaten termuda di Nusa Tenggara Barat. Tentu sebagai daerah baru, fasilitas pelayanan kesehatan kami mungkin belum selengkap kabupaten-kabupaten yang lain. Ada juga di Kabupaten Lombok Utara ini daerah-daerah kepulauan, ada di Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan. Selain sebagai daerah yang secara geografis berjarak cukup jauh dari tempat kami, artinya daratan, juga di sana adalah merupakan daerah pariwisata internasional, sehingga tentu membutuhkan pelayanan khusus bagi wisatawan maupun bagi masyarakat yang ada di sana. Baik, kembali lagi di Indonesia Cinta Sehat. Itu tadi satu opini masyarakat berkaitan dengan pembahasan kita pada hari ini. Kita lanjutkan obrolannya. Pada prinsipnya ada satu riset yang kemudian menghasilkan sebuah indeks. Indeks itu dilaporkan kepada daerah-daerah yang dianggap bermasalah, DBK ya, daerah bermasalah kesehatan. Beberapa daerah tidak bisa terima,
hasil riset tersebut karena bertolak belakang dengan apa yang selama ini dirasakan. Kita kerjakan. Ya, dan ini terjadi hampir semua daerah bermasalah kesehatan. Nah, kemudian dalam konteks di Lombok Utara sendiri, Ayo kita buktikan. Karena enggak punya duit kita kan. dikumpulkan masyarakat berarti? Kumpulkan, kita berembuk dengan kepala desa. Ternyata 3 hari pasca karya mereka pulang, saya sudah diundang sama kepala desa yang sakit Tapi hati sebelumnya bukan tadi. gitu. Sebelumnya begini, saya interupsi sedikit ya. Gini Pak, Bapak kepala desa, berapa jumlah balita di tempat Bapak? Ya. Ini dalam Tanya. obrolan waktu itu? Iya, saya Obrolan. dulu dialog Ya, kita. ya, Oh, panas dialognya. Menarik itu. Masa Bapak nggak tahu sih anak kurang gizi kayak begini? Kaget dia. Bapak nggak percaya berapa kadus? Satu desa kan 5 kepala dusun. Setiap kepala dusun tuh hanya mungkin 4, nggak sampai 10 anak. Masa nggak tahu anak-anak kurang gizi ini? Ya, ya. Itu kan DBK-nya nih, udah sepakat Ya, DBK. ya. Kemudian ada penanggulangannya. Betul. Nah, penanggulangannya bentuknya adalah Kami mengajak mereka untuk peka dan sadar. Kepekaan dan kesadaran. Mereka punya keyakinan dan sikap yang baru. ya. Punya keterampilan, kemampuan baru. Yang kreativitasnya itu tumbuh. Pak Beni itu sampai hari, Pak, tim saya di puskesmas itu kaget semua. Kok segitu banyak kasusnya? Kok nggak pernah kelihatan kayak begini? Karena active case finding, penemuan kasus secara aktif nggak ketemu. Ya. Kreativitas muncul, Pak. Ya. Saya nggak tahu, tiba-tiba keluar gerakan 1 juta telur. Apa tuh, Pak? Gerakan Nah, itu? jadi nggak tahu gini. keluar. Ini inisiatif dari Lombok Utara. Lombok Utara. Iya, murni. Jadi gini, setelah masalah ketemu semua, Iya. berapa jumlah gizi Betul. buruk, berapa Iya. gizi kurang, berapa ibu hamil yang ketemu semua, Iya. kemudian Yang berapa rumah diimunisasi, yang berapa. tidak sehat, berapa orang yang tidak punya jamban, berapa ketemu semua, akhirnya kita tahu kan mana yang harus diprioritaskan. Gizi buruk, Pak, ternyata Iya, gizi buruk. gizi buruk cukup mengagetkan dan semua tercengang dan ini ada suatu masalah. Iya. Bukan suatu kebaikan yang harus diekspos. Iya, iya. Ya kan? Kuncinya protein ya. Makanya akhirnya jadi keluar itu. kita enggak, ya itulah nganunya. Kemudian bagaimana kita mencari solusi? Bagaimana? Maka kita sepakat berdasarkan teori perbaikan gizi dan sebagainya, 3 bulan kita harus selesaikan gizi buruk. Tapi sebelumnya Dengan cara rumah sakit Mataram terbakar, Pak. Jadi nggak bisa dikirim. Jadi gizi buruk dulu kan harus dikirim. Nggak mungkin itu dikirim, jadi kita harus tanggulangi sendiri. Iya. Nah itulah yang terjadi, kita melakukan suatu gerakan-gerakan di tingkat desa, kita ekspos data, Iya. kita ekspos Menarik. camat, Pak Bupati kaget, Iya. kan? Iya. Kalau Bapak seandainya Mas Bupati saya tanya, Pak ini Bapak punya gizi kurang Pasti terkejut, 2.770, kemudian gizi buruknya sekian ratus. Iya. Kira-kira gimana Bapak sebagai Bupati mau saya ekspos ini, Pak? Iya, iya. Legowo saya pun juga siap untuk lengser. Tapi kelihatannya kita mesti break, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Cinta Sehat. Kembali lagi di Indonesia Cinta Sehat bersama dengan kami di studio. Kami membicarakan tentang daerah bermasalah kesehatan dan termasuk penanggulangannya yang berangkat dari indeks hasil riset kesehatan dasar. Riset kesehatan dasar ini adalah riset untuk mencoba menyamakan hasil laporan dan hasil kepuasan konsumen istilahnya, kurang lebihnya ya. Ya. Ketika nggak match, kemudian kita lakukan sesuatu. Nah, jadi dari Kementerian Kesehatan datang dengan indeks tersebut, lalu perubahan akhirnya dilakukan oleh daerah yang Kabupaten, dimaksud. ya, Makanya muncullah inovasi seperti gerakan 1 juta telur, Sudah telur, lalu kemudian pengosongan puskesmas. pengosongan. Ya, jadi dulu petugas kesehatan itu semua nongkrong di puskesmas, sekarang semua pada turun menyebar ke posyandu semua kita Ya, bagi ya. habis. Jadi puskesmas itu hanya diisi oleh orang-orang yang memberi pelayanan langsung. Ya. Jadi itu. Sisanya turun. Semuanya turun dengan dana bantuan POK yang sudah Ya, diberikan ya. oleh Bu Menkes. Ya. Jadi itu. Kemudian memang tidak semudah itu kita konflik dulu dengan DPR dan lain sebagainya. Itu adalah semua adalah kebesaran kelegowoan dari bupati ya. Kalau bupati tidak legowo Pak mengekspos suatu data yang
brengsek yang seperti itu seandainya. Tapi itu menunjukkan bahwa Bupati juga menginginkan perubahan gitu ya. Pastinya. Pada akhirnya semua pihak DPR. Semua pihak DPR-nya akhirnya yang semula kami dicerca dan lain sebagainya, semuanya endingnya happy lah. Kira-kira Memang seperti susah itu. untuk berharap ada perubahan kalau tidak sadar ada kesalahan kan pada prinsipnya itu. Dan itulah yang ditawarkan lewat indeks tersebut, Pak ya. Nah oke, berarti semua daerah juga sudah melakukan hal yang serupa, Pak. Jadi setelah dibuka mindsetnya, diberikan kebenaran datanya, lalu daerah-daerah tersebut sudah mulai melakukan inovasi-inovasi sendiri? Belum tentu semua. Belum semua? Karena begini. Ya masing-masing penanganan konfliknya beda-beda ya? Jadi menurut saya yang sudah mengalami adalah kebesaran seorang pemimpin daerah. Kuncinya itu sih. Menerima suatu kenyataan. Itu Pak, karena harus siap. Saya pun sebagai kepala dinas, pada saat melihat suatu kenyataan saya siap lengser seandainya semua pihak marah kepada saya bahwa saya gagal. Pada saat kita berikan suatu kenyataan seperti itu ya Bupati ayo sudah sama-sama kita perbaiki. Nah, berarti yang kita harapkan dari daerah-daerah lain juga kesadaran tersebut apakah dibantu dari pihak Kementerian Kesehatan dilakukan pendekatan untuk terus menyadarkan? Ini kan kolektif Pak. Semua bupati siapapun menginginkan seperti itu, tapi tidak bisa sendiri. Kepala desa, kepala dusun kalau tidak ikut serta, jadi jajaran kesehatan tidak bisa sendiri, harus non kesehatan, kader. Ini bersama-sama dalam bahasa hukum berpikir sistem itu tidak ada orang luar, semua bersama-sama. Ini contoh solidaritas, kepekaan, dan kata kuncinya adalah interaksi yang simetris, saling berterima. Selama Kalakarya kami pernah di Gorontalo itu 600 orang hadir. Semua sebagian besar orang kena penyakit di organisasi. Kamu yang salah, ini tugasmu, ini fragmentasi itu kuat sekali. Saling. Itulah yang kita lawan. Dan itu tidak mudah. Jadi kuncinya adalah kolektif kesadaran bersama tanpa biaya sebetulnya. Tapi itu kita tahu tidak sesederhana. Biaya itu sudah ada di mereka. BOK itu biaya operasional kesehatan. Itu di tangan puskesmas. Tinggal kesadaran kolektifnya itu kan yang jadi masalah. Iya, itu membangun itu. Jadi gini, kalau selama sudah punya data, tidak usah cari siapa yang salah. Saya pikir begitu. Wah, itu kuncinya betul. Positive thinking. Kemudian sensi, Pak, ya. apa sekarang yang harus kita lakukan menyelesaikan masalah itu saja Pak. Intinya adalah hanya bagaimana, karena kita bisa nyatanya 1 juta telur keluar tanpa biaya dari Pemda sedikit pun. Semua telur mengalir sebanyak itu untuk memperbaiki protein daripada masyarakat. Saya bilang mari kita jangan mencari siapa yang salah. Kita sudah capek berdebat. Kita sudah capek ini berdebat gitu. Tapi ayo perbaiki. Kita memperbaiki. Harapannya Pak, tentunya perubahan, ada perubahan signifikan, terutama di daerah bermasalah kesehatan tadi. Apakah akan ada dilakukan riset lagi, kalaupun ada tahun berapa, dan kemudian indikatornya apa aja nih yang diukur? Jadi gini, kita akan membandingkan tahun 2013 nanti. 2006, 2010 itu seluruh provinsi, di tingkat provinsi. 2013 tahun depan, sekarang tim sudah turun di lapangan, sedang uji coba. Nanti dibandingkan Mas, 2006 dengan 2013. 2013, kabupaten dengan kabupaten. Jadi kita akan lihat Lombok Utara tahun 2013, dia terbebas dari DPK atau tidak? IPKM-nya membaik atau tidak? Poin-poin yang diukur tuh masih sama berarti ya? Jadi nanti kita tinggal lihat perkembangannya. Indikator yang sama. Jadi akan dilihat. Inilah yang kita tidak pernah punya sebelumnya. 6 tahun loh Mas. Nah, ini sebagai contoh. Perubahan yang terjadi ini diikuti, tim riset itu ada di sana. Jadi secara kohort, secara prospektif mengikuti. Paling tidak bisa memberikan penjelasan. Kalau IPKM yang di kabupaten yang sama ini ternyata tidak berubah, kenapa? Berubah dia membaik, kenapa? Kita belum tahu, karena ada 66 kabupaten yang kita ikuti. Kemudian yang menarik adalah hasil dari 2013 tersebut ya. Karena dari 2013 tersebut nantinya kita bisa dapat bahan pembelajaran lagi untuk perbaikan lebih baik lagi. Gitu. Dan kebijakan itu, kebijakan akan muncul lagi. Kalau boleh saya tahu Pak, end goal-nya, end result-nya dari perkembangan ini adalah tentunya tidak ada lagi daerah bermasalah kesehatan di Indonesia ya? Harapannya. Jadi, harapannya semua orang rata di Indonesia bisa mendapatkan kemakmuran. Haknya untuk sehat.
Betul. hidup sehat. Betul. Kan ukuran dulu yang dipakai kan IPM, Ya. Indeks Pembangunan Manusia. Kesehatan itu hanya bagian kecil saja. Umur harapan hidup. Sekarang kita punya IPKM. Dan di dunia ini baru kita yang punya ini. Oh iya. Jadi negara lain sekarang ini, WHO, dan itu sedang belajar dari kita. Menarik. Supaya ini bisa dibawa ke negara lain. Gantian sekarang, bukan Tentunya kita yang mereka belajar pelajari juga soal konflik manajemen sosialnya juga ya. Jadi di Vietnam, negara-negara Asia Tenggara ini, kalau membandingkan dengan daerah-daerah yang seperti ini, yang belajar bagaimana kita kabupatennya termasuk jelek, kemudian bagus. Saya rasa mungkin nih masyarakat Indonesia patut bangga bahwa kita akui bahwa kita memang bermasalah dari sisi kesehatan, bahwa sempat ada praktek ada praktek yang tidak benar, tapi yang paling penting adalah kita sadari kesalahan tersebut, kita lakukan inovasi dan hasilnya adalah sesuatu yang mungkin dunia bisa pelajari gitu. Dan inovasinya lokal itu. Betul, inovasinya lokal itu yang paling menarik. Jadi sudah tidak zamannya lagi pusat mendikte demikian, tapi paling tahu pusat datang, mari kita bantu, kita dibantu menyelesaikan masalah. Dan ini sangat bagus sekali, saya pikir mudah-mudahan, dan yang penting juga semua pemimpin daerah itu legowo dengan kondisinya untuk berbuat inovasi yang lebih baik. Ya, saya rasa Indonesia sudah berjalan ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan 10-20 tahun yang lalu, di mana waktu itu masih sentralisasi. Masih terlalu jauh. Indonesia terlalu besar untuk sentralisasi kelihatannya. Tapi bisa kita bilang ini adalah satu awal yang baik. Kemudian kita harapkan perjalanan ini bisa terus sampai kepada titik yang ideal lah. Titik jadi tujuan utamanya. Baik. Bapak-bapak, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf waktunya sudah habis. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, mungkin sesuatu yang kita bisa bawa pulang adalah satu pemahaman baru, bahwa tidak bisa kita berharap perubahan kalau tidak sebelumnya kita sadari adanya kesalahan. Ketika kita sadar ada kesalahan, kita membuka peluang untuk perbaikan tersebut. Dan dalam konteks kesehatan di bangsa Indonesia ini, kesalahan sudah diakui, perubahan sudah bahkan sedang dikerjakan. Kita harapkan masyarakat Indonesia bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik, tentunya untuk bisa menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi minggu depan di Indonesia Cinta Sehat. Dipersembahkan oleh